pertama, kita harus mengetahui apa sih revolusi itu. Jadi, revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Revolusi Indonesia adalah perubahan secara cepat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Revolusi Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi dan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta adalah wakil yang mewakili bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Usaha Bank Indonesia untuk terlepas dari bangsa penjajah mewakili periode revolusi di Indonesia. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mengalami kebangkitan nasional. Lahirnya golongan cendekiawan sebagai akibat kebijakan politik etis yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka harus bangkit dan melawan kolonialisme bangsa Barat. Perjuangan pergerakan nasional dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 yang diawali dengan pembentukan organisasi Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pada bulan Maret 1948, kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Jepang berusaha mengambil hati kaum nasionalis dengan menjadikan kemerdekaan Indonesia dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Kondisi ini yang memotivasi bangsa Indonesia. Puncak perjuangan pergerakan nasional terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 saat memproklamasikan kemerdekaan. Akhir bulan Agustus 1945 dibentuk pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa raja di daerah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan negara Indonesia. Tapi berbeda dengan Belanda, Belanda masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi Indonesia terjadi sebagai wujud perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia untuk menegakkan kedaulatan. Pada tanggal 14 September 1945, tentara Inggris yang menjadi wakil sekutu di Jakarta kedatangan tentara Inggris yang didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada sekutu. Akan tetapi, kedatangan tentara sekutu di Indonesia tersebut diboncengi NICA yang dipimpin oleh Dr. Hubertus Giovanni Mook. Selain melakukan perlawanan bersenjata, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui jalur diplomasi yang bertujuan meraih kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh sekutu, terutama Belanda, bahkan dunia internasional. Oleh karena itu, pada tanggal 1 November 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang dikenal dengan Maklumat 1 November 1945. Pada tanggal 10 November 1946, pemerintah Indonesia mengadakan perundingan pendahuluan dengan Belanda. Perundingan ini belum dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia. Akibatnya Syahid menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Akan tetapi, Presiden Soekarno kembali menunjuk Syah Syahrir untuk menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam Kabinet Syahrir II pada tanggal 12 Maret 1946. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta meninggalkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta, sekaligus memindahkan ibu kota. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan pemerintahan. Sementara itu, Sultan Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mengusahakan negosiasi dengan pihak Belanda. Belanda terus berupaya menghancurkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Upaya Belanda dilakukan dengan cara mengadakan perundingan-perundingan yang keputusannya memberatkan pemerintah Indonesia. Belanda juga melancarkan 2 kali agresi militer, yaitu agresi militer 1 pada bulan Juli 1947. Belanda juga melancarkan 2 kali agresi militer, yaitu agresi militer 1 pada bulan Juli 1947 dan agresi militer 2 pada bulan Desember 1948. Akhirnya, setelah melalui perjuangan,
panjang, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Revolusi Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 1945 sampai 1949 menjadi periode yang penting bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia menjadi lebih memahami arti kemerdekaan. Upaya Belanda untuk menduduki kembali wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyebabkan nasionalisme bangsa Indonesia semakin meningkat. Pada awal kemerdekaan, negara Indonesia sudah berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Akan tetapi, pada masa revolusi, Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer. Hingga saat ini, Indonesia berbentuk negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik yang terdiri atas 38 provinsi. Presidensial dan republik juga masih diterapkan di Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Dalam sistem ini, Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum atau pemilu, dengan masa jabatan selama 5 tahun.